Indonesia dimanapun Anda berada. Saya Dr. Erlin Mawanur Aini saat ini akan menemani Anda dalam Bincang Sehat RSI Siti Hajar bersama dengan Dr. Indra Himayuna, dokter spesialis ortopedi di RSI Siti Hajar. Selamat siang dokter. Siang. Ya, bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Ya. Untuk saat ini kita akan membahas tentang tema kesehatan tulang gitu ya. Ya betul. Ya, ini bagaimana tentang apa yang akan kita jelaskan hari ini? Jadi hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai kesehatan tulang, terutama di bidang pengeroposan tulang. Jadi topik hari ini adalah pengeroposan tulang atau yang sering dikenal dengan osteoporosis mungkin ya. Oh ya, jadi kita hari ini akan membahas tentang pengeroposan tulang atau yang kita kenal sebagai osteoporosis. Ya. Nah, untuk pertama dokter, apa yang dimaksud dengan pengeroposan tulang atau osteoporosis? Ya, jadi mungkin banyak dari kita yang belum tahu apa itu pengeroposan tulang ya. Mungkin lebih dikenal dengan istilah osteoporosis. Jadi pengeroposan tulang ini adalah kondisi di mana densitas tulang atau kepadatan tulang itu mengalami penurunan, sehingga tulang menjadi lebih fragile atau lebih rapuh dan juga terjadi akan peningkatan risiko patah tulang. Terutama osteoporosis ini terjadi banyak sekali pada golongan usia lansia, usia orang tua ya. Jadi untuk osteoporosis ini terjadi karena terjadi penurunan densitas tulang sehingga tulang itu kondisinya akan lebih cepat terjadi patah tulang. Betul. Jadi mungkin bisa saya jelaskan terlebih lanjut ya. Sebenarnya osteoporosis ini ada beberapa jenis. Ya, ada yang primer, ada yang sekunder. Yang sekunder itu biasanya karena disebabkan oleh penyakit tertentu. Contohnya adalah gangguan ginjal. Cuman kita tidak akan fokus ke osteoporosis yang tipe ini karena terlalu luas. Kita akan fokus ke tipe yang pertama, tipe primer. Jadi osteoporosis ini dibagi menjadi dua secara garis besar. Yang pertama adalah osteoporosis pasca menopause. Ya, terutama pada wanita, perempuan dengan usia di atas 60 tahun, menopause. Dan kedua adalah osteoporosis senilis, senile osteoporosis. Jadi osteoporosis senilis ini terjadi pada baik itu perempuan maupun laki-laki dengan usia di atas 75 tahun, dikarenakan adanya penurunan dari fungsi organ-organ tubuh seperti itu. Jadi kita akan fokus ke osteoporosis pasca menopause dan senile osteoporosis. Jadi untuk yang fokus kita hari ini kita ke yang karena senil sama yang faktor hormon tadi. Betul. Ya. Lalu berarti untuk pengeroposan tulang ini pasti akan terjadi pada orang-orang yang tua dan pada saat wanita-wanita yang menopause ya? Iya betul, karena pada wanita begitu dia mengalami pasca menopause terjadi perubahan hormonal. Jadi hormon estrogen dia akan drastis turun pada kondisi pasca menopause. Sedangkan estrogen ini berfungsi sebagai pelindung terhadap reabsorpsi atau penyerapan tulang ke dalam darah, sehingga apabila estrogennya turun, otomatis penyerapan kalsium dari tulang itu akan meningkat, yang menyebabkan tulang menjadi keropos. Karena kita tahu tulang itu organ yang hidup, dia terus aktif selama kita hidup ya, selama kita tumbuh. Jadi ada proses deposisi kalsium dan proses penyerapan reabsorpsi dari kalsium. Jadi dia terus berjalan menyebabkan suatu keseimbangan. Nah, ketika sudah terjadi pasca menopause, deposisi tulang akan turun, sedangkan resorpsi atau penyerapan akan naik, sehingga terjadi pengeroposan atau densitas tulang yang turun. Berarti untuk selain faktor yang terjadi menyebabkan pengeroposan tulang, apakah ada faktor-faktor yang lain mengaruhi pengeroposan tulang? Ya tentu ada, seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi ada yang karena gangguan dari ginjal, ada juga karena defisiensi dari nutrisi tertentu, kalsium, vitamin D, vitamin C itu ada. Nah, cuman pada kondisi pasca menopause terjadi penurunan estrogen, disertai juga sebenarnya osteoporosis itu faktor risikonya adalah kurangnya kalsium dan juga vitamin D pada tubuh. Seperti kita tahu, kalsium itu berfungsi sebagai membentuk tulang ya. Jadi ada namanya kristal hidroksiapatit yang dibantu oleh vitamin D seperti itu. Jadi untuk pencegahannya terutama kita harus nutrisi yang baik otomatis. Jadi kalsium, kemudian vitamin D dalam bentuk makanan, dalam bentuk suplemen harus dikonsumsi. Ya. Berarti tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Indra untuk salah satu bisa mengurangi terjadi pengeroposan adalah mengonsumsi kalsium dan vitamin D. Ya. Nah,
Jadi untuk konsumsi kalsium itu apakah ada mulai saat usia berapa kita harus disarankan banyak konsumsi kalsium sehingga terjadi meningkatkan terjadinya keropосан tulang? Sebenarnya selama kita hidup tentu kita membutuhkan kalsium. Jadi seiring dengan pertumbuhan otomatis kebutuhan kalsium akan meningkat. Jadi pada anak-anak mungkin sekitar 600 mg, 400 sampai 600 mg, kemudian pada orang dewasa muda mungkin sekitar 1000 mg. Sedangkan pada kasus-kasus hamil atau laktasi, menyusui itu mungkin bisa sampai 2000 mg yang dibutuhkan. Sedangkan pada lansia itu kurang lebih sekitar 1500 mg kalsium yang harus dipenuhi dalam tubuh itu ya. Baik itu dari makanan, nutrisi ataupun dari suplemen. Seperti itu. Untuk yang vitamin D tadi dokter, jadi tadi dapat dijelaskan untuk konsumsi vitamin D selain dari asupan kita sering juga mendengar kita berjemur di sinar matahari. Ya, nah itu kira-kira waktu yang terbaik kita memperoleh vitamin D itu jam berapa dok kira-kira? Jadi yang perlu saya jelaskan dulu nih, sebenarnya vitamin D tubuh itu sudah ada, ya dia terletak di bawah kulit vitamin D itu. Jadi tapi dalam bentuk tidak aktif, ya non aktif, namanya 7 dihidrokolesterol. Dan vitamin D yang tidak aktif ini membutuhkan sinar matahari, ya sinar matahari untuk mengaktifkan vitamin D tersebut yang akan berubah menjadi provitamin D, berubah lagi menjadi previtamin D, yang kemudian diproses di liver, diproses di ginjal, menjadilah vitamin D aktif. Sedangkan fungsi dari vitamin D tersebut adalah untuk membantu menyerap kalsium yang ada di usus. Sehingga apabila kita mengkonsumsi kalsium tanpa vitamin D, otomatis kalsium tersebut akan terbuang, ya terbuang karena tidak diserap di usus. Jadi membutuhkan kalsium, membutuhkan vitamin D agar bisa terserap ke dalam darah. Nah, pada saat kita berjemur sebenarnya dari penelitian itu disebutkan bahwa waktu terbaik untuk mendapatkan, jadi kita tuh memerlukan ultraviolet B, tipe B ya. Jadi ada UVA, UVB. Itu waktu terbaik adalah sekitar jam 11 siang sampai jam 1 siang. Tapi ada tapinya nih, ada tapinya. Jadi pada saat jam 11 siang sampai jam 1 siang itu indeks ultraviolet itu sangat tinggi. Jadi selain kita dapat ultraviolet B, tapi juga kita mendapatkan mudorotnya juga, ya. Jadi bisa menyebabkan aging, penuaan, bisa juga skin discoloration, perubahan warna kulit, dan juga bisa menyebabkan keganasan pada kulit, skin cancer. Sehingga tidak dianjurkan sebenarnya untuk mendapatkan vitamin D hanya dari sinar matahari, karena juga kita akan mendapatkan manfaat buruknya. Sedangkan indeks UV terbaik adalah di bawah jam 8 pagi. Nah, tapi di bawah jam 8 pagi ini UVB yang terkandung ini sangat sedikit. Jadi tidak ada waktu yang ideal sebenarnya. Mungkin ada dari penelitian lain, ada juga yang berjemur di sekitar jam 9, ya, sekitar 10 menit sampai 15 menit. Tapi tetap harus menggunakan perlindungan, ya. Jadi kita perlindungannya baik itu dengan menggunakan sunscreen atau dengan menggunakan pelindung yang lain, ya. Jadi tetap kita tidak bisa mengandalkan sinar matahari untuk mendapatkan vitamin D. Tentu kita harus mengandalkan juga dari makanan, dari suplemen. Karena kalau kita mengandalkan dari sinar matahari, itu efeknya juga akan banyak yang negatifnya, ya, seperti itu. Ya. Jadi sudah jelas ya. Jadi untuk yang waktu berjemur sebenarnya ada seperti mata pisau itu ya. Iya, jadi betul. kita bisa mengambil manfaatnya, tapi juga ada sisi-sisi negatifnya dari berjemur tadi. Ya. Tadi waktu yang terbaik sebenarnya indeks UV itu di bawah jam 8, tapi jam 8 tadi untuk UVB-nya tidak terlalu banyak. Iya, betul. Nah, sedangkan UVB-nya didapatkan terbanyak itu jam 11 sampai jam 1 siang, tapi permasalahannya juga sudah ada. Iya, betul. Lalu untuk makanan dokter, jadi tadi dijelaskan bahwa tulang itu memerlukan kalsium. Jadi contohnya kita harus konsumsi banyak susu gitu dok, atau makanan yang lainnya. Jadi sumber kalsium itu terutama dari dairy product. Dairy product itu adalah olahan susu, ya, baik itu susu, kemudian keju, kemudian yogurt. Nah itu banyak mengandung kalsium. Jadi kita memang sebisa mungkin mengkonsumsi produk-produk olahan susu untuk mendapatkan kalsium tersebut. Apabila asupan dari kalsium tersebut kurang, ya tentu kita harus menggunakan suplemen seperti itu, atau minum susu, ya, yang sudah tersedia di pasar-pasar, ya. Kalau untuk suplemen tambahan dokter itu baiknya dimulai dari anak-anak kah, atau pada saat usia produktif atau baru lansia memerlukan suplemen vitamin tambahan? Jadi sebenarnya pada perempuan di atas usia 65 tahun itu sudah seharusnya melakukan screening dini untuk mengetahui kondisi tulangnya.
Ya, screening itu bisa mulai dari pemeriksaan fisik, kemudian bisa juga dari ronsen, kemudian ada juga untuk mengukur densitas tulang, namanya adalah bone densitometry atau BMD. Dari BMD itu kita akan mengetahui di mana kondisi, bagaimana kondisi kepadatan tulang kita, apakah osteopeni, apakah sudah osteoporosis. Nah, dari situlah kita mengetahui bahwa kita sudah mulai memerlukan suplemen vitamin D. Apabila pada orang dewasa muda yang aktif, yang makannya baik, tentu saya kira suplemen vitamin D belum perlu ya. Tapi apabila pada lansia dengan kondisi yang nafsu makannya sudah turun, kemudian aktivitasnya kurang, otomatis suplementasi vitamin D sudah diharuskan, apalagi pada perempuan pasca menopause. Berarti untuk suplemen vitamin D itu perlu screening dulu ya dok ya? Di screening dulu apakah memang memerlukan vitamin D untuk lanjutannya atau tidak ya? Lalu untuk ini dokter, olahraga, jadi apakah ada olahraga tertentu yang dapat menurunkan terjadinya pengeroposan tulang? Iya, jadi memang untuk salah satu mencegah terjadinya osteoporosis ya, selain makanan, nutrisi, kemudian suplementasi, juga memang olahraga fisik juga sangat berpengaruh. Jadi dari beberapa literatur disebutkan ada bahwa dua jenis olahraga yang dianjurkan ya. Yang pertama adalah golongan olahraga weight bearing. Weight bearing itu di mana tubuh kita menahan beban ya dalam posisi berdiri, baik itu berjalan, kemudian jogging, kemudian juga bersepeda. Itu adalah olahraga weight bearing ya. Jadi pada orang-orang usia lansia itu sangat dianjurkan bahwa dia harus bangun dari tempat tidur, tidak boleh terlalu lama tidur ya. Harus bangun, berdiri, yang menggerakkan badannya, itulah olahraga weight bearing, menahan beban. Yang kedua adalah olahraga resistensi atau muscle strengthening, jadi penguatan dari otot-otot ya, resisten menggunakan beban, dia mungkin menggerakkan seperti menggunakan dumbbell. Olahraga penguatan otot itu juga akan membantu untuk penguatan dari tulang seperti itu. Jadi difokuskan terhadap otot yang mana yang mau dikuatkan. Kalau bisa sih semua otot yang di dalam tubuh kita tetap dilatih setiap hari ya, kurang lebih sekitar 30 menit dilakukan latihan, mungkin kalau bisa setiap hari, cuman dianjurkan 3-4 kali seminggu seperti itu. Jadi untuk yang olahraga ini pada orang-orang yang belum osteoporosis dokter ya. Misalnya pada orang-orang yang sudah mengalami osteoporosis, apakah olahraganya sama seperti yang sebelum ini? Tentu setiap orang itu kan memiliki kemampuan yang berbeda, kondisi yang berbeda, sehingga disarankan pada pasien-pasien dengan kondisi yang sudah lansia, sudah tua, osteoporosis, lebih baik konsultasi dahulu untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian kebutuhan yang diperlukan apa saja. Lalu yang menyebutkan, sebuah jurnal yang menyebutkan hubungan dari vitamin D dengan angka kesakitan dari pasien-pasien corona, COVID ya. Jadi ini cukup menarik. Jadi pada kasus-kasus pasien dengan vitamin D yang tercukupi, biasanya keluhan COVID-nya itu dia tidak terlalu berat dibandingkan pasien-pasien tanpa kebutuhan dengan kondisi vitamin D yang kurang. Sehingga ini menarik. Vitamin D ini salah satu antioksidan yang ada dalam tubuh ya, vitamin yang larut lemak dalam tubuh. Tapi tetap kita harus tidak boleh langsung fokus ke dalam vitamin D, karena tubuh kita membutuhkan vitamin-vitamin yang lain ya, baik itu vitamin A, vitamin C, semua antioksidan itu baik untuk tubuh. Sedangkan untuk masa berjemur yang seperti sebelumnya, tetap mengikuti jam 9 ya, jam 9 kurang lebih sekitar 10-15 menit. Itu dari literatur ya, karena saya banyak baca literatur itu berbeda-beda soalnya. Nah, kalau misalnya mencari UVB terbaik ya memang jam 11 sampai jam 1. Cuman mencari UV index terbaik di bawah jam 7. Tapi ada di literatur yang lain sebutkan jam 9, kita mencari tengah-tengahnya kan ya, jam 9 sekitar 10-15 menit sudah cukup. Ini dok, ada pertanyaan dokter. Olahraga yang disarankan di era pandemi seperti ini apa ya dok ya? Terutama untuk pasien yang memiliki gangguan pengeroposan tulang. Mungkin dihubungkan dengan pandemi ini kan kita untuk menjaga jarak, atau bagaimana untuk olahraganya dokter? Jadi olahraga itu sebenarnya tidak terbatas oleh pandemi ya, kan olahraga itu bisa dilakukan di mana saja. Jadi tidak mesti kita harus olahraga di luar rumah. Olahraga di dalam rumah pun bisa ya, terutama pada orang-orang lansia itu mungkin cukup dia suruh berdiri, suruh menggerakkan badannya, suruh jalan-jalan di dalam rumah, seperti itu sudah cukup sebenarnya. Tapi apabila memang memerlukan keluar rumah ya tentu harus menggunakan alat pelindung diri ya. Contohnya adalah menggunakan face shield ataupun masker ya. Tapi hati-hati penggunaan masker pada orang-orang tua karena resiko untuk membuat sesak nafas ya.
Jadi ya boleh-boleh aja, ya jogging, kemudian jalan kaki, seperti boleh-boleh aja untuk orang tua. Dan juga untuk latihan beban kan bisa dilakukan di mana saja, ya menggunakan aqua 1 liter gitu ya, latih atau aqua 600 cc itu orang tua suruh latihan beban seperti itu tidak masalah sebenarnya. Yang penting adalah prinsipnya adalah harus bergerak, ya. Movement is life, life is movement. Jadi kita tuh diciptakan oleh Allah untuk bergerak seperti itu. Nggak boleh tiduran terus. Ya, jadi untuk di era pandemi ini nggak menghalangi orang-orang yang osteoporosis itu olahraga, dokter. Betul. Ya. Jadi untuk orang-orang yang mengalami osteoporosis meskipun di era pandemi tetap bisa melaksanakan olahraga meskipun di rumah dengan mengangkat aqua diisi air gitu ya. Iya, diisi air. Diisi air atau kadang pasir, dokter ya. Betul. Ya, jadi tidak ada yang menghalangi olahraga meskipun dalam era pandemi. Kita tunggu lagi pertanyaan dari Oh ini dokter, ada pertanyaan lagi dari Arsi Ate, dokter. Pekerjaan saya banyak mengetik, dok, dan sering nyeri di jari dan tangan. Apa ada hubungannya ya, dok? Apa ada olahraga, senam atau terapi tertentu untuk itu, dokter? Jadi ini mungkin pekerjaannya di kantor gitu, dok. Apakah ada terapi atau olahraga untuk mengurangi keluhan nyeri? Kebanyakan ngetik gitu, dok. Ya sebenarnya sih ini out of topic ya, tidak ada hubungannya sama osteoporosis. Nah, cuman memang orang bekerja biasanya dia dalam posisi yang diam dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi posisi monoton istilahnya. Dan posisi monoton ini, posisi statis ini akan menyebabkan stres pada tubuh kita. Ya, otot-otot akan capek, kemudian tangan juga akan sakit. Jadi memang dari ilmu ergonometri disebutkan bahwa setiap kali kita bekerja dalam posisi duduk, itu kita harus sesering mungkin berdiri dan menggerakkan anggota tubuh. Ya, misalnya setiap 1 jam sekali kita bangun dari tempat duduk, kita gerakkan semua anggota tubuh kita, termasuk jari-jari kita, digerakkan, stretching ya, seperti itu. Dan untuk jari-jari sebenarnya kan penyebab nyerinya kan sangat banyak untuk keluhan di jari-jari ya, bisa juga karena cedera ligamen, bisa juga karena adanya cedera pada tulang. Nah, sebaiknya sih kalau memang sangat mengganggu, ya lebih baik kontrol ya, konsultasi dulu untuk dilakukan pemeriksaan fisik supaya kita lebih tahu penyebabnya itu apa. Tapi kalau memang tidak ada masalah, yang intinya adalah sebelum dan sesudah kerja mungkin diperlukan stretching ya. Berarti olahraga kan ada warming up dan cooling down, sama seperti itu. Untuk stretching itu berapa waktu yang diperlukan? Mungkin 10 menit atau setengah jam itu pada saat bekerja? Iya, setiap kali dalam posisi duduknya juga harus khusus ya. Jadi harus tegak seperti ini. Tidak boleh posisi duduk yang terlalu nyender atau posisi duduk yang terlalu bungkuk, itu juga akan membuat stres dari tubuh kita. Sehingga kita harus posisi yang ergonomis, mungkin bisa dicari sendiri ya di Google ya, posisi duduk ergonomis seperti apa. Kemudian ya setiap 1 jam sekali lebih baik kita duduk, kita stretching. Bahkan di Amerika itu di perusahaan semacam Google itu ada yang mereka bekerja di depan komputer dengan bawahnya itu treadmill. Jadi sambil jalan sambil mengerjakan tugas. Jadi seimbang antara kerja sama olahraga. Betul. Jadi intinya adalah tubuh tetap harus bergerak, karena kalau kita diam posisi statis dalam posisi lama pasti akan sakit pada kita. Lalu juga untuk yang menanggapi dari pertanyaan Mbak Arsi tadi, misalnya orang yang banyak mengetik, kita pakai yang apa, dok, seperti Deker itu bagaimana, dok? Ya boleh-boleh aja. Intinya adalah itu kan untuk melimitasi gerak yang berlebih kan ya. Jadi kita kan tetap harus lakukan pemeriksaan fisik sebenarnya untuk tahu kondisinya seperti apa. Jadi kembali lagi seperti semula bahwa stretching sebelum dan sesudah bekerja mungkin diperlukan. Iya. Nah, jadi mungkin Mbak Arsi sudah cukup jelas ya. Jadi untuk mengurangi keluhan nyeri pada saat bekerja bisa melakukan stretching pada saat sebelum dan setelah atau saat bekerja. Dan bila memang ada keluhan-keluhan nyeri bisa dikonsulkan ke Dr. Inggra di RSI Siti Hajar, dokternya. Ini dokter ada pertanyaan lagi. Olahraga apa yang aman untuk penderita osteoartritis, dokter? Ya, jadi ini osteoartritis beda lagi. Osteoporosis itu pengeroposan tulang, kalau osteoartritis adalah pengapuran sendi. Jadi pengapuran itu bukan berarti ada kapurnya ya, tapi adanya kerusakan dari lapisan sendi. Jadi lapisan sendi itu berbeda dengan tulang. Kalau osteoartritis yang paling aman olahraganya adalah olahraga low impact ya. Kalau high impact itu olahraga yang ada benturannya. Itu high impact, itu high impact. Contohnya high impact apa? Contohnya adalah lari, loncat-loncat, kemudian naik turun tangga, itu high impact. Jadi olahraganya adalah olahraga yang low impact. Apa itu olahraganya? Ya mungkin bisa berjalan, ya, mungkin juga bisa berenang, juga bisa bersepeda.
yang olahraga tanpa adanya benturan seperti itu. Untuk frekuensinya dok, berapa kali seminggu itu baiknya? Ya olahraga tetap dianjurkan setiap hari, Setiap hari ya, minimal 30 menit. Cuman kalau memang tidak bisa ya 3 atau 4 kali seminggu ya. Iya. Ya, tadi untuk yang Mbak Ning Ana tadi olahraga apa pada penderita osteoartritis tadi dijelaskan untuk olahraga yang baik itu misalnya berenang atau yang berjalan kaki, Ya. baiknya sih memang dilakukan setiap hari selama 30 menit, tapi Ya. bila tidak bisa melakukan 1 minggu full bisa 3 sampai 4 kali. Ya. Oke, kita lihat lagi pertanyaan yang lain mungkin. Iya. Berarti untuk mengetahui apakah memang tadi osteoartritis, osteoporosis memang baiknya konsultasi lebih lanjut dokter ya. Ya, betul. Apakah memang nanti memerlukan obat-obatan? Ya. Jadi untuk yang osteoporosis tadi dokter, apakah memang tidak ada obatnya atau misalnya orang-orang kenalnya ada operasi juga itu bagaimana dok misalnya pada osteoporosis? Ya, jadi sebenarnya dalam perkembangannya pengobatan osteoporosis ya, pengeroposan tulang itu sangat banyak. Jadi zaman dulu ada yang namanya hormon replacement therapy, jadi mengganti hormon estrogen yang sudah habis ya, itu pada pasien-pasien osteoporosis dengan pasca menopause. Tapi ternyata efek sampingnya juga banyak ya, bisa gangguan ke ginjal, ke jantung, bisa menyebabkan ada juga riwayat stroke gitu ya. Nah, akhirnya hormon replacement therapy ini sudah mulai digantikan, sudah jarang sekali digunakan. Sekarang bisa menggunakan obat-obatan golongan biphosphonate ya, jadi memang harus konsultasi, Iya, tidak bisa mengobati sendiri. Jadi obat-obatan golongan biphosphonate ini bertugas untuk mengurangi kerja dari sel osteoklas. Jadi sel osteoklas itu kan dia mereabsorpsi, menyerap kalsium dari tulang. Nah, dengan cara kita stop osteoklasnya sehingga untuk resorpsi dari tulang itu berkurang. Seperti itu. Jadi golongan obat biphosphonate dan itu jenisnya juga sangat banyak. Yang mudah untuk pasien tentu yang memperbaiki dari nutrisinya sebenarnya kan. Nutrisinya yang tadi itu baik kalsium maupun vitamin D, kemudian dari aktivitas gerak fisik dan juga dari makanan. Seperti itu. Iya, berarti sudah sangat lengkap sekali ya. Oh ini satu lagi dokter, untuk asupan makanan dok, makanan yang bagus untuk kesehatan tulang apa saja dok ya? Mungkin seperti tadi ya, susu Ya. atau mungkin ada tambahan dokter makanan Jadi yang kalau makanan sebenarnya seperti yang kita dulu zaman sekolah belajar ya, 4 sehat 5 sempurna. Intinya adalah harus lengkap semuanya, mulai dari buah-buahan, sayur, kemudian dari protein. Protein yang baik itu lebih baik ikan-ikanan ya. Daging merah sebisa mungkin dikurangi ya, daging merah karena banyak negatifnya juga. Kemudian produk olahan soya ya, baik itu tempe maupun tahu, kemudian susu, dan juga hindari merokok dan alkohol karena merokok dan alkohol juga sangat merugikan untuk tulang. Ya, dia akan menghambat proses sel-sel bekerja di dalam tulang. Seperti itu. ya. Berarti untuk Mbak Resti sudah jelas mungkin ya Mbak ya. Jadi makanan yang bagus memang seperti yang kita kenal saat ini, makanan 4 sehat sempurna, mungkin ada tambahan yang susu tadi ya dokter itu tadi. Ya, jadi mungkin untuk para peserta awal, untuk sobat RSCD Hajat sangat jelas sekali penjelasan dari dokter Inggra siang ini mengenai osteoporosis. Pada orang-orang osteoporosis, apakah makanan-makanan yang harus diperbanyak, lalu bagaimana untuk mencegah terjadinya osteoporosis, dan apabila memang para peserta mengalami keluhan-keluhan nyeri bisa lebih lanjut konsultasi ke dokter spesialis ortopedi. Jadi mungkin ada sepatah kata dok disampaikan buat pemirsa tentang topik hari ini. Ya, jadi memang untuk menjaga kesehatan tulang itu sangat penting, terutama pada orang usia di atas 50 tahun ya, karena menjaga kesehatan tulang berarti juga menjaga secara tubuh secara umum ya, secara keseluruhan. Karena apabila didapatkan osteoporosis kemudian terjadi patah, itu angka kesakitan dan angka kematiannya cukup tinggi. Sehingga lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena kalau sudah mengobati kadang-kala memerlukan tindakan operatif dan lain-lain, tentu kan kita tidak ingin ya. Lebih baik kita menjaga sehingga tidak terjadi hal-hal tersebut. Iya. Ya, sangat jelas sekali penyampaian dokter Inggra untuk siang hari ini. Terima kasih dok untuk waktunya dan penjelasan untuk kami semua. Jadi sampai ketemu lagi pada bincang sehat minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.